Terima kasih Anda masih bersama kami dalam The Next Mentalist. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan si gadis misterius yang beberapa kali kalau kita cermat memperhatikan dia selalu memegang boneka. Ini sebelah saya tapi gerak-gerak saya lagi ngomongin tentang boneka. Belum bisa bangun Kon, belum bisa ya. Pokoknya itu bukan wewenang saya, nanti master yang akan melepaskan. Kenapa? Kapan-kapan ini? Iya itu benar, kapan-kapan. Kapan-kapan ya, oke. Jadi itu masih kapan-kapan karena sekarang waktunya kita akan melihat dan juga apakah ada hubungannya yang tadi saya katakan boneka yang biasa dipegang oleh The Secret, Rihanna. Rihanna, itu siapa? Riani. Rihanna, bagaimana perasaan kamu mendapatkan 3 kali best performance? Rihanna, Riani itu siapa? Oke Rihanna, apa yang akan Rihanna mainkan pada malam hari ini? Bersama Riani. Sabar dulu, tenang dulu. Itulah The Secret Rihanna yang selalu menjadi gadis misterius tentunya. Saya masih mau ngobrol-ngobrol dengan Master Dedi karena yang Anda lakukan juga seperti misterius gitu Master. Karena Anda tidak terlalu dikenal positioningnya menghipnotis seperti itu. Ya itu banyak orang bermain hipnotis yang menggunakan penonton atau teman-teman artis yang ada pemain-pemain hipnotis yang betul-betul ahli hipnotis banyak, tapi banyak juga yang sebenarnya tidak bisa, hanya rekayasa semata. Makanya malam ini pertama kali dilakukan di Indonesia atau di Asia, bahkan kita menghipnotis orang yang ada di rumah dan sekarang sudah ribuan orang memfoto. Terus kamu kenapa Mas? Kon kenapa? Pandirinya ini. Kamu kan enak malah duduk di Kan sebelah enak Om Anda duduk. Indro Duma. Sopan kalau lagi ada yang ngomong diem. Tapi Master kalau ya banyak hipnotis ya di mana-mana sekarang, tapi saya mengambil dari sisi knowledge-nya, dari sisi ilmunya juga seperti itu. Apa sebenarnya hipnotis ini apa sih? Karena kita cuma melihat di TV ini buat lucu-lucuan dan lain sebagainya. Tapi ini apakah dipelajari dan lain sebagainya? Ya itu dia, sebenarnya tidak ada yang lucu dari sisi hipnotis. Tapi sekarang akhirnya jadi lucu-lucuan, masuk ke acara-acara lucu untuk orang-orang curhat. Itu tidak seperti itu seni hipnotis. Jadi kalau seseorang yang melakukan hipnotis, lakukan dengan benar. Tidak menjadi sebuah permainan yang sembarangan saja. Dan makanya ini adalah pembuktian bahwa oke, ini pertama kalinya dilakukan di mana-mana hipnotis orang yang ada di rumah, yang mana belum pernah dilakukan seperti tadi saya bilang, tidak pernah dilakukan. Ya, dan Anda juga ternyata bisa untuk melakukan hipnotis itu dan nanti juga tentu Anda akan melepaskan. Kita coba akan lepaskan. Coba ya. Kita coba, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya sekarang ya, karena sudah nunggu agak serem juga ya nunggu di atas The panggung. Secret. Rihanna. Di masa kecil, anak-anak belum bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia lain.
anak-anak bermain tanpa peduli dari mana teman mereka berasal. Keanehan yang terjadi membuat mereka semakin penasaran dan dekat. Rasa ingin tahu membuat mereka menjadi berteman dengan dunia lain.
Tapi ketika teman tak terlihat itu mulai melukai, mereka berusaha untuk meninggalkan dunia tersebut. Tapi ketika teman tak terlihat itu selalu mengikuti hingga kita dewasa. Saya suka banget dengan beginian. Kayak nonton film horor, ya, menceritakan tentang teman masa kecil, teman imajinasi ya, teman imajinasi, imajinatif. Jadi kita semua tahu kenapa Rihanna seperti ini, kita semua tahu siapa sih sosok Riani tersebut. Ya, ternyata ada Riani seperti ini, which is amazing gitu. Saya juga punya sih teman masa kecil yang jadi imajinasi sampai sekarang. Lagi saya kurung di kamar mandi tapi. So, Atau jangan-jangan yang lagi nahan ini nggak bisa berdiri nih. banyak teman imajinasinya saya. soalnya. Ini salah satunya. Salah satunya. Well, I love it. It's amazing. Story wise is good. Secara cerita, secara apa, ini adalah tontonan kelas A untuk penonton kelas A. Luar biasa. The Secret Rihanna, boleh pendukungnya berikan suaranya untuk Rihanna. Tampilan A, penonton A ya Master ya. Ini luar biasa ini. Om Indro, gimana Om Indro? Oh Duma dulu, ini Duma dari tadi nelan ludah juga udah sering dari tadi. Sekali datang langsung yang begini lagi Rihanna. Kemarin sempat nggak yang menakutkan, silakan. Yang aku salut dari Rihanna itu adalah dia bisa menjaga supaya kita konsentrasi melihat apa yang dia lakukan dari awal sampai akhir. Ya. Itu aku akuin, mulai itu dari musik, dari cara dia berbicara, dari semuanya itu kita kayak ngeliatin gitu, dan kita nggak mau berpaling. Itu hebat untuk entertainnya. Dan yang paling buat shock sebenarnya, ini orang nih tiba-tiba muncul. Berani nyebut ini orang ya. Iya, sama benar. ini. Nggak Iya. tahu sih mereka Itu lagi yang ngomong. paling mengagetkan Duma ya. Iya, tiba-tiba muncul, dan karena tiba-tiba tinggi gitu kan, kita ya apaan tuh gitu. Jadi benar-benar buat kita menikmati penampilannya, dan mungkin tetap diingat ini adalah untuk menghibur walaupun Iya, memang betul. agak lebih tegang. Lebih tegang. Terima kasih Duma. Om Indro tadi tertangkap kamera mulutnya sedang begini Om. Mohon maaf nih Om, tapi itu kenapa tuh? Saya kenapa tadi dari Master Dedi saya langsung kasih ke Duma. Ya. Jujur aja saya kepengen cari sesuatu yang nggak sama mereka. Saya Oke. kepengen ketika mereka bagus-bagusin, saya kepengen jelek-jelekin terus terang. Kok Tapi sekarang? saya nggak ketemu juga gimana caranya. Ya buat saya hampir sama. Cuman saya dalam hati saya bahwa gini, ketika sebuah pertunjukan, apapun pertunjukan itu direncanakan untuk sampai menjadi sebuah pertunjukan, itu ada sebuah proses bagaimana mentransfer apa yang diinginkan oleh penampil kepada penonton. Dan menurut saya proses itu sampai dengan hasilnya itu berhasil sekali. Artinya apa? Rihanna berhasil membuat semua proses perencanaan sampai dengan tindakannya tadi
membuat kita terpukau. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa semua ini melalui proses, dan proses ini brilian sekali menurut saya. Iya, terima kasih Om Indro. Semua ini melalui sebuah proses, itu yang dikatakan oleh Om Indro tadi. Dan bicara tentang proses, sekarang ada 4 finalis, kita sudah saksikan semua yang tampil di The Next Mentalist pekan ke-9 ini. Dan tentu mereka juga memerlukan sebuah proses untuk bisa tampil di malam hari ini, mulai dari finalis yang ada 9. Karena itu tentu ini menjadi sebuah perjalanan, dan kita saksikan terlebih dahulu Journey to Top 4. Itulah dia tadi sebuah perjalanan dari 9 finalis, di mana salah satunya akan menjadi The Next Mentalist yang akan menggantikan Master Deddy Corbuzier, yang saya nggak tahu sebenarnya apakah dia akan bisa digantikan atau tidak. Karena kalau sampai tidak digantikan, kalau sampai digantikan apalagi malam hari ini, saya nggak yakin yang saat ini masih terhipnotis akan terlepas malam hari ini. Dan saya sudah dilirik beliau, kenapa? Karena saya akan memperlihatkan bagaimana banyaknya komentar foto dari sensasi yang tadi sudah dilakukan oleh Master Deddy Corbuzier sedari awal segmen. Kita akan lihat bagaimana komentar-komentar, dan juga tentunya menjadi trending topik. Kalau kita bisa lihat di Twitter maupun juga di layar saat ini, hipnotis duduk menjadi trending topik nomor 1. Berarti banyak sekali yang mencoba, dan juga banyak sekali yang tentunya juga memiliki komentar hal ini. Nah, ini banyak yang komentar, Master Deddy. Banyak yang minta dilepasin karena dengan berbagai macam alasan, Master. Itu kenapa duduk? Nah, ini kenapa? Nah, ini contohnya tanpa komentar, ini udah pasrah, Master. Itu duduk di rice cooker itu. Ya, ini salah satu foto, ada lagi kita lihat. Adik saya tidak bisa bangun, Master. Adik saya tidak bisa bangun. Adik saya tidak bisa bangun. Iya, itu adiknya, Master, ya, hubungan darah, ya, itu hubungan iya. darah. Oke, baik. Iya, try this at home katanya. Ada yang menyaksikan di belakang, kelihatannya juga sama-sama ini, Master. Kayaknya menikmati. Mas. Both. Tapi tolong yang di atas rice cooker jangan dibikin bisa berdiri. Itu kurang ajar banget, masa duduk di atas rice cooker itu. Iya, beneran. Ya, rice Nah, cooker. Iya, Tadi ini tidak. ada satu yang bilang my sister can't even stand, kalau nggak salah. Iya, nanti kita bisa lihat, oh di sini yang tadi, dan ini juga my sister, and even then cat cannot Oh, stand. kucingnya nggak bisa berdiri. Oh, Kucingnya juga nggak bisa berdiri tuh. Iya, ini dari Anton Soharyo kalau kita lihat. Jadi memang kita bisa lihat, dan Anda bisa lihat My sendiri. dad can't stand up because of his trying the hypnotize thing on TV. I'm laughing. Bapaknya nggak bisa berdiri. Ini adalah Dan dia menertawakan, Mas. ya saat Anda dugem keluar rumah artinya. Nah, ayahnya nggak bisa berdiri. Iya, apakah ada lagi? Kita akan bisa saksikan. Ini ada lagi. It's work Iya, dan dia katanya. kecapean tuh. Iya, ini juga kita lihat dengan jemuran ya di sebelahnya tadi. Ini dua-duanya juga, dan ini banyak adegan tadi yang bisa dirangkum. Wah, dia duduk di helm. Ya, jadi memang banyak sekali ternyata yang merasakan sensasi hipnotis duduk, termasuk si Ukon ini, Master. Ukon ini, tapi dia senyum-senyum aja, saya curiga dia malah senang. Ini gimana, Master? Banyak yang sudah Baik, meminta untuk dilepaskan. Saya juga, saya masih akan retweet juga foto-foto yang dikirimkan ke saya agar teman-teman di rumah juga bisa melihat sensasi apa yang terjadi. Dan seperti tadi saya katakan bahwa hipnotis bukanlah sebuah permainan, bukan main-main, bukan lucu-lucuan, yang sebenarnya tidak untuk lucu-lucuan, dan tidak semua hipnotis benar.
banyak rekayasa yang terjadi, banyak permainan yang terjadi, dan ini adalah pertama kalinya mungkin di Indonesia pastilah ya menghipnotis orang yang ada di rumah. Sehingga mungkin sekarang sudah ratusan ribu Twitter karena itu trending, worldwide trending topik yang tidak bisa berdiri di rumah. Dan banyak yang komplain ke saya karena ada yang kebelet tipis, ada yang petugas jaga malam dan dia bilang tolong bangunin kalau nggak bos saya marah. Jadi ada petugas klinik juga. Jadi daripada membuat sensasi yang lebih parah lagi, kita akan mencoba untuk menghilangkan efek sugesti tersebut. Dengarkan saya baik-baik. Bagi Anda yang ada di rumah, dan Anda tidak bisa berdiri, saya ingin Anda untuk pejamkan mata Anda saat ini. Tarik nafas Anda, keluarkan secara perlahan-lahan. Tarik nafas Anda, keluarkan secara perlahan-lahan. Dengarkan irama, dengarkan musik yang ada di televisi Anda, dengarkan suara saya. Anda sedang mengalami sebuah masa yang nyaman sekali. Anda sedang mengalami sebuah posisi yang enak sekali. Akan tetapi, Anda sesaat lagi akan berdiri dari kursi Anda. Tegak, melemaskan badan Anda, dan menikmati sebuah acara yang luar biasa. Saya akan menghitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, Anda yang ada di rumah dan studio, otot-otot Anda kembali bekerja, kaki Anda kembali bekerja, badan Anda kembali bekerja, semua aliran darah kembali mengalir dan Anda akan bisa berdiri secara normal pada hitungan ketiga. Buka mata Anda sekarang. Buka mata Anda. Tatap layar TV Anda. Perhatikan mata saya baik-baik. 1. 3. Berdiri dari kursi Anda. Baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang di rumah, mudah-mudahan. Aduh, Om ini ribut banget sih, udah botak, ribut lagi Om. Mudah-mudahan Anda di rumah bisa berdiri, dan kalau masih ada beberapa yang stuck, diamkan saja, rasakan saja, karena sesaat lagi Anda akan perlahan-lahan berdiri semuanya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang memeluk Om Indro, saya akan menghitung sampai 3. Pada hitungan ketiga Anda akan kembali ke kursi Anda, dan Anda akan lupa atas apa yang terjadi yang Anda lakukan ketika mendengar suara botak. Jadi ketika Anda mendengar kata botak lagi, Anda tidak akan terpengaruh oleh apapun. 1. Dan ketika Anda berdiri, Anda lupa, tapi Anda melihat seorang artis yang luar biasa, seorang legenda yang luar biasa. Dan Anda sungkem satu persatu, cium tangan, lalu baru jalan kembali ke kursi Anda dan lupa semuanya. Seorang legenda yang namanya adalah Om Indro. 1, 2, 3, bangun. Anak kampret padanya. Lain kali jangan suka mau kalau disuruh-suruh apa-apa. Aduh. Terima
Terima kasih Ukon, silakan Tadi kalau kembali. mau ke televisi mandi dulu Pak Deh. Hah? Bau sih enggak, mana ada kecut aja. Aduh. Ya, saya harap yang ada di rumah saat ini sudah bisa berdiri dari kursinya. Ingat, kalau seandainya Anda masih merasa lemas sekali atau otot-otot Anda belum bekerja secara normal, biarkan saja santai, jangan dilawan perlahan-lahan karena efeknya secara perlahan-lahan sebenarnya sudah mulai menghilang dari diri Anda. Jadi Anda sudah mulai bisa berdiri dan tetap kirimkan foto Anda dalam keadaan duduk atau sekarang dalam keadaan berdiri. Kirimkan terus ke hashtag Hipnotis Duduk ke @thenext underscore T7. Itu mengartikan bahwa hipnotis itu ada dan bisa dilakukan oleh orang yang tepat untuk orang yang tepat. Terima kasih Om Indro. Thank you. Master Deddy Corbuzier. Iya, dan 4 finalis sudah on stage. Semua sudah tampil untuk mencoba menampilkan yang terbaik. Berarti kita tinggal akan menunggu bagaimana salah satu atau siapa salah satu dari 4 finalis yang tadi sudah tampil tidak mampu lagi atau tidak bisa lagi untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Hah? Tidak semudah itu. Maksudnya, Master? Nah, karena saya melihat karakter mereka dan Oke. saya tahu kemampuan mereka, Iya. maka saya menyiapkan tantangan buat mereka. Enggak, berarti mereka tampil lagi maksud Anda atau... Yes. Mereka harus memainkan sesuatu dengan sesuatu yang saya siapkan. Saya dikasih kode durasi, Master. Saya Oh, nggak apa-apa, biarinin saja. Nanti yang kode kita hipnotis supaya duduk terus. Ya. oke. Jadi lanjut lagi. Kita akan keluarkan. Ini adalah barang-barang yang menurut saya pasti bisa dimainkan kalau mereka belajar basic dari sulap itu sendiri. Bisa tolong dibantu dikeluarkan? Dan kita akan melihat siapa melawan siapa. Atau berduel atau berduet, Ini terserah lah. saling berhadap, saling... Saling berhadapan. Jadi Wah, waktu itu mereka- kan mereka berduet. Ini sama seperti itu. Ya, mereka harus dengan alat yang sama, dengan bahan yang sama, mereka harus bisa memainkan, harus menunjukkan siapa yang lebih baik. Oh, berarti berduel bertanding ya Ya, dua-duanya. kita undang saja keempat finalis The Four Horsemen. Dan kita akan melihat acakan yang kita lakukan siapa melawan siapa sekarang. The second Rihanna dengan Lady Diana, The Jokers dengan The Sorcerer. The Joker bisa pindah ke sini, Rihanna bisa pindah ke sana. Bisa tolong mendekat ke tempatnya masing-masing. Saya yakin Anda pasti belajar klasik, ya. Jadi saya punya sesuatu sederhana, simple. Ini adalah jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Pasti bisa dimainkan. Jeruk nipis. Silakan pikirkan Anda mau memainkan apa. Lady Diana dan Rihanna. Karena Anda seorang escapologist, jadi saya menyiapkan rantai dan sebuah gembok yang biasanya digunakan untuk menangkap orang dan menggemboknya di Hungaria menggunakan rantai seperti ini. Saya yakin kalau Rihanna juga pasti menguasai hal-hal yang berhubungan dengan metal. Lihat, saya baikkan, saya siapkan benda-benda yang berhubungan dengan mereka.
Masalahnya adalah mereka harus berpikir saat ini, dan saya memberikan Anda waktu selama break. Jadi selama iklan Anda berpikir keras, pikirkan apa yang Anda lakukan, karena apa yang Anda lakukan akan menjadi salah satu poin kemenangan kalian. The Four Horsemen.